situasi di mana suatu zat mempengaruhi aktivitas obat, yaitu meningkatkan atau menurunkan efeknya, atau juga menghasilkan efek baru yang tidak diinginkan atau direncanakan. Ya, jadi interaksi ini terjadi antara dua jenis obat yang dimana salah satunya ini mempengaruhi aktivitas dari obat yang lainnya. Apakah dia meningkatkan efeknya, ataukah menurunkan efeknya, juga ataukah menghasilkan efek baru yang kita tidak inginkan. Untuk interaksi sendiri terdiri dari tiga jenis interaksi. Yang pertama adalah interaksi farmaseutika. Dalam interaksi farmaseutika, ini terkait dengan inkompatibilitas atau ketidaktercampuran antara bahan yang satu dengan bahan yang lainnya. Seperti pada saat kita memformulasi suatu sediaan obat, di mana kita harus memperhatikan antara zat-zat aktif senyawa obat yang digunakan dengan zat tambahan yang digunakan itu tidak mempunyai inkompatibilitas antara satu dengan yang lainnya. Karena kenapa? Jika mempunyai inkompatibilitas, maka kestabilan suatu sediaan itu maka tidak akan terjamin, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah interaksi farmakokinetika. Nah, interaksi farmakokinetika ini adalah interaksi yang terjadi pada saat obat itu berada di dalam tubuh, ya. Bagaimana jalan yang dilalui oleh suatu obat itu di dalam tubuh hingga dia kemudian menimbulkan efek dan hingga diekspresikan keluar dari tubuh. Kemudian yang ketiga adalah interaksi farmakodinamika. Nah, interaksi farmakodinamika ini adalah interaksi yang terjadi antara dua jenis atau lebih obat yang kemudian berlangsung pada proses-proses farmakodinamika obat tersebut. Yang pertama adalah interaksi farmaseutika. Nah, interaksi farmaseutika di mana sebelum obat itu masuk ke dalam tubuh, maka senyawa obat ini dan bahan-bahan lainnya itu mempunyai sifat-sifat fisik kimia tertentu, ya, dan pastinya akan mempengaruhi aktivitas kerja antara masing-masing bahan tersebut. Nah, dalam praktek kliniknya, campuran puyer, kemudian suntik, dan ketika kita mencampurkan larutan infus dengan suatu obat, kerap kali terjadi interaksi farmaseutika di dalamnya. Makanya dalam membuat suatu puyer perlu diperhatikan antara bahan-bahan tambahan, misalnya sakarum laktosa misalnya, ya, dan ternyata itu mempunyai interaksi dengan obat fenitoin ketika dicampurkan dalam bentuk puyer, ya. Terlebih lagi dengan obat-obat suntik dengan larutan infus yang biasanya kemudian ini ditambahkan atau diinjekkan dengan larutan-larutan tertentu, ya, dalam praktek kliniknya. Nah, ini perlu diperhatikan, ya, karena jika terjadi inkompatibilitas atau reaksi kimia antara satu bahan dengan bahan yang lainnya, maka secara otomatis obat tersebut tidak akan menimbulkan efek lagi. Kemudian interaksi farmakokinetika ini akan berlangsung pada proses absorpsi, ya, kemudian proses distribusi, proses metabolisme, dan proses eliminasi. Sedangkan untuk interaksi farmakodinamika ini akan terjadi pada interaksi dengan reseptor dan interaksi secara fisiologis.